Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai seputar kehidupan rumah tangga. Masih seperti biasa ya. Untuk tema kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 alasan istri malas melakukan hubungan suami istri. Ini kenapa? Ini tentunya adalah hal penting yang perlu kita ketahui sama-sama. Karena di sini diakui atau tidak, melakukan hubungan suami istri ini adalah merupakan satu kebutuhan, yaitu nafkah batin yang mau tidak mau memang harus terpenuhi. Nah, bahkan kekurangan intimasi dalam kehidupan berumah tangga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya bisa menimbulkan perselingkuhan ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar kita selalu dapat bersama dan berbagi di setiap harinya. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Nah, jadi ini adalah bukan hal sepele ya. Jadi jangan pernah menganggap, ini mungkin perlu saya sampaikan juga. Mohon maaf sekali, ketika seseorang istri menolak melakukan hubungan suami istri, maka pada hari itu sang suami gugur kewajibannya untuk memberikan nafkah. Tapi ini tentunya, jadi kita harus memahami betul betapa pentingnya ketaatan seorang istri terhadap suami. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Masalahnya adalah penting. Ya. Lalu ketika bicara alasan secara umum ini ya, secara umum, alasan terlepas dari itu tadi, apa saja sih yang membuat seorang istri pada akhirnya menjadi malas melakukan hubungan suami istri dengan si suami ya. Kita akan kupas lebih jauh lagi. Yang pertama bisa jadi karena si istri sedang tidak enak badan, sakit, atau ada kondisi medis tertentu. Nah, ini bisa menimbulkan seseorang istri pada akhirnya malas melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika kondisi seperti ini tentunya sang suami juga ada kalanya memahami ya, karena ini adalah setidaknya kita bisa ikut merasakan ketidakenakan yang dirasakan oleh pasangan kita. Ini yang pertama, jadi karena kondisi fisik yang kurang sehat atau memang terjadinya problem medis tertentu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, terlalu banyak yang dipikirkan sehingga timbul stres. Stres ini jujur akan mengurangi produksi daripada hormon-hormon yang bisa menciptakan keinginan ya, semangat untuk melakukan hubungan suami istri ini. Tiba-tiba produktivitasnya sangat menurun sehingga melemah keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kecapean. Terlalu banyak aktivitas yang dilakukan pada hari itu. Di sini ada pertanyaan mungkin, apakah itu bisa dijadikan alasan setiap hari? Tidak, ya. Jadi ketika kita memberikan alasan kepada pasangan kita, ya karena kondisi kita itu harus betul-betul jelas. Karena ketika tidak jelas maka ada solusi lain. Maka disinilah indahnya kehidupan kalau kita mau gali secara jauh, bahwa di sisi lain seorang pria atau diperbolehkan ya, seorang suami pada akhirnya diperbolehkan untuk melakukan poligami karena untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Ini bukan satu alasan, tapi ini adalah solusi ya. Walaupun untuk seseorang untuk melakukan poligami ini banyak hal yang harus kita kuasai. Mampukah kita berbagi secara adil? Ini pertanyaannya. Ketika kita belum mampu atau tidak mampu berbuat secara adil, maka nikmati apa adanya. Lalu kemudian yang keempat adalah karena adanya perubahan prioritas. Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan. Prioritas cinta selama ini ya, prioritas dalam hasrat keinginan melakukan hubungan seksualitas dengan melakukan hal-hal yang bersifat seksualitas, apakah prioritas ini diprioritaskan kemana? Ya, apakah ke orang lain atau kemana? Ya, karena di sini terjadi mungkin bisa juga perubahan, bisa jadi perpindahan prioritas. Ini yang keempat ini bisa masuk kategori yang perlu kita tanyakan. Ya, perlu kita tanyakan. Ini dikemanakan?
ketika terjadi perubahan prioritas. Harus jelas ya. Lalu yang kelima adalah terjadinya hubungan stagnan atau hubungan yang memang karena usia pernikahan yang sudah begitu lama, yaitu 10 hingga 30 tahun namanya. Ini ketika sudah seperti ini biasanya sudah sama-sama memahami bahwa di antara keduanya ketika bicara hubungan suami istri mungkin sudah tidak begitu kuat. Namun yang hadir di antara keduanya adalah kasih sayang. Sudah hampir tidak ada cinta lagi, tapi yang ada adalah kasih sayang. Ya. Jadi pada saat itu ketika sudah menjadi seorang nenek, mungkin ia akan mengatakan bahwa saya sayang sama kakek. Begitu pula kakek. Tidak ada lagi rasa cinta, tapi sayang. Itulah indahnya kehidupan. Jadi Tuhan memberikan fase-fase tersendiri tergantung usia seseorang. Nah, ketika seseorang yang sudah tua, lalu kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ini beda cerita, itu mungkin kelainan. Ya, jadi misalnya kan ada seorang kakek yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan seseorang, ini beda cerita. Ya, karena itu hanya sebagian kecil, tapi ada. Ya. Yang keenam, si wanita ini merasa tidak nyaman ketika harus memulai duluan. Nah, ketika kebetulan sahabat ada yang memiliki seorang istri yang takutnya ya memiliki pemikiran seperti ini, gak ada salahnya di sini suami lebih bisa membangun aksi sehingga untuk memancing reaksi dari pasangan. Jadi artinya jangan pernah ada rasa sungkan. Begitu pula sebaiknya si istri ya, karena ketika seorang suami diajak melakukan hubungan suami istri oleh istrinya sendiri, ini hatinya merasa berbunga-bunga. Ya, jadi ada tingkat kebahagiaan yang sangat berbeda. Jadi kebahagiaannya ini beda dibandingkan dengan si suami yang mulai duluan. Mungkin begitu pula seorang istri ya. Jadi nggak ada salahnya di sini. Yang baik adalah dimulai sama-sama. Biar bahagia sama-sama, nikmat sama-sama. Ya. Lalu yang ketujuh adalah murni penurunan gairah seksualitas pada seseorang. Bisa jadi karena kecapean, faktor usia dan lain sebagainya. Yang 6 tadi ini maka disimpulkan pada akhirnya mereka memang pada akhirnya memang seseorang sedang betul-betul mengalami penurunan gairah seksualitas. Ini tidak bisa dipaksa ketika sudah seperti ini. Ya, nah sahabat, itulah 7 hal, ya 7 alasan ketika seorang istri malas melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi bisa jadi belum tentu karena selingkuh ya, tapi karena adanya hal-hal lain. Tapi kalau melihat yang tadi namanya ada satu poin yang memang bisa mengarah ke situ, bisa tidak. Ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gomis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Gomis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya.